Baik semuanya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Purwo dari Padi dengan NIM 20980. Sini saya akan menjelaskan informasi mengenai rasio likuiditas dan rasio likuiditas melalui laporan keuangan inflasi analisis hasil likuid. Oke, tanpa mengulang lagi saya akan mulai dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah mereka sudah memenuhi kewajiban jangka pendek mereka atau kewajiban lancar mereka dengan aset-aset yang mereka miliki atau dengan kas yang di dalam rasio likuiditas ada tiga penilaian, karena rasio, rasio, plus rasio. Karena rasio, standar industrinya bernilai dua. Nah, teman-teman bisa lihat di PT, saya memilih PT Meditama sebelumnya. PT Meditama ini perusahaan berada di bidang retail atau dikategorikan dalam kategori perusahaan dagang. Karena rasio standar yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini berapa nilai dari karena rasio dari PT Meditama, dia mengalami fluktuasi kenaikan penurunan namun tetap tidak memenuhi standar industri. Dalam artian kenaikannya tidak secara signifikan. Maka perusahaan itu dapat dikategorikan sebagai perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Quick rasio atau rasio lancar, di mana perusahaan menilainya adalah bagaimana mereka bisa memenuhi atau menjalankan kewajiban lancar mereka. Untuk standar industrinya bernilai 1,5, teman-teman bisa lihat di sini untuk quick rasio PT Meditama Tbk dia tetap nilainya secara signifikan mengalami fluktuasi, mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap berada di atas industri meskipun dia mengalami penurunan. Maka dalam kategori ini kita dapat menyimpulkan bahwa kredit rasio dari PT Medika Materika ini sangat baik, sangat dikategorikan sangat baik karena perusahaan ini dapat mengendalikan kewajiban lancar mereka dengan baik. Dan kredit rasio untuk standar industrinya 50%. Di sini penilaiannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengendalikan kewajiban mereka menggunakan kas yang ada. Kalau bisa lihat di sini, dia mengalami fluktuasi juga sama seperti kredit rasio dan kredit rasio. Namun di cash rasio kenaikannya memang terjadi kenaikan di tahun 2022, namun tidak terjadi kenaikan secara signifikan dan melewati dari standar industri. Tapi dalam artian kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam cash rasio ini perusahaan tidak mampu mengendalikan kewajiban mereka menggunakan kas yang tersedia. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Total aset turnover adalah bagaimana perusahaan mengendalikan aset mereka. Apakah aset yang digunakan mereka adalah penggunaannya secara efisien atau tepat, sehingga aset yang popularitas mereka itu dapat dikategorikan baik-baik saja. Dan untuk nilai total aset turnover itu penilaiannya standarnya bernilai 2. Teman-teman bisa lihat di sini juga dia mengalami fluktuasi di PT Medika Materika ini, dan pada saat penurunan pun dia tidak terjadi penurunan secara signifikan atau secara drastis. Namun dia menurun namun tetap di atas standar industri. Nah, di sini dapat kita kategorikan bahwa perusahaan ini PT Medika Materika ini dia termasuk dikategorikan sebagai perusahaan yang mampu menggunakan aset mereka dengan efisien, dengan tepat, sehingga tidak terjadi yang namanya penurunan secara drastis. Dia terjadi namanya kondisi perusahaan kita baik saja. Kemudian resiprokal turnover effect sebagai ini adalah bercerita mengenai berapa banyak dana yang sudah ditanam mereka melalui piutang-piutang ini. Ini bisa dikategorikan contohnya adalah bagaimana PT Media Utama Tbk ini menanam investasi untuk perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk itu dia penilaiannya itu sebesar 15 kali, dan jika di atas 15 kali maka perusahaan ini dikategorikan sangat baik, kondisinya baik-baik saja dalam perputaran risiko observasinya. Kalau bisa lihat ya, di PT Media Utama Tbk ini dia mengalami fluktuasi, kenaikan penurunan, namun pada saat penurunan sekalipun dia tetap berada di atas standar industri. Bisa dikategorikan bahwasannya perusahaan ini berjalan dalam kondisi sangat baik dalam prinsip turnover ratio. Terus kemudian pengumpulan piutang, bagaimana ini adalah bercerita tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang yang ada. Misalnya terjadi aja ini berkaitan dengan risiko turnover effect yang mungkin bagaimana misalnya jika PT Utama Tbk ini meminjamkan uang kepada perusahaan lain menanam investasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan PT Utama Tbk ini untuk mengumpulkan dana yang sudah mereka berikan kepada perusahaan lain ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia untuk harinya juga tidak di atas 30 hari ya. Inti pengumpulan piutang ini perusahaan itu dikatakan baik-baik saja jika dalam pengumpulan piutangnya itu tidak melebihi 30 hari. Nah, teman-teman bisa lihat dia cuma hanya paling lama dia bernilai 10,75, berarti bisa dikategorikan perusahaan ini sedang dalam kondisi baik saja atau perusahaan ini dia sangat mampu mengendalikan mengumpulkan piutang yang ada. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover ini adalah bagaimana perputaran persediaan yang dimiliki perusahaan dalam mengendalikan persediaan mereka yang ada gitu. Untuk itu inventory turnover ini penilaian standarnya itu sebesar 20. Jika di atas 20, maka perusahaan ini dikategorikan sebagai baik-baik saja dalam perputaran persediaannya. Teman-teman bisa lihat di inventory turnover ini ya, dia bernilai kan uh, inventory turnover dia jika di batas 20 kali maka perusahaan ini dikategorikan sangat baik dalam inventory turnover-nya. Namun bagaimana jika di bawah? Berarti perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja. Berarti perputaran persediaan perusahaan ini tidak dalam baik-baik saja atau bisa dikategorikan terlalu banyak mengumpulkan persediaan sehingga berlebihan, dan mungkin penjualannya ya sama saja dengan tahun lalu tapi menyiapkan banyak sekali persediaan. Cuman misalnya di inventory turnover PT Utama Tbk ini ya, dia kita bisa lihat tidak ada yang memenuhi standar industri. Berarti dikategorikan perusahaan ini tidak dalam baik-baik saja nih teman-teman. Sehingga perusahaan ini bisa kita kategorikan terlalu banyak persediaan yang ada sehingga dia tidak baik-baik saja, perputaran inventory-nya tidak baik-baik saja. Mungkin saja ini teman-teman bisa dipengaruhi sama dengan bagaimana tingkat penjualan mereka. Bisa jadi pada saat penjualan mereka ternyata tidak sesuai dengan target penjualan mereka. Kemudian rata-rata hari persediaan. Untuk rata-rata hari persediaan ini penilaiannya sebesar 20 kali juga, sama dengan inventory turnover. Bagaimana perusahaan bisa mengumpulkan persediaan mereka mungkin selama 20 kali, apakah 20 hari atau 20 kali itu apakah bisa dikategorikan baik-baik saja. Nah, jika dia oh, maaf ya, jika di bawah 20 hari maka perusahaan tidak dapat dikategorikan baik-baik saja. Namun bagaimana jika tidak di bawah 20 hari atau di atas 20 hari maka perusahaan ini dikategorikan tidak baik-baik saja. Berarti untuk mengumpulkan persediaan mereka dalam satu hari itu bisa jadi lama gitu loh, bisa jadi dalam satu butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan berapa banyak persediaan yang ada. Nah, teman bisa lihat di sini semuanya di atas 20 hari. Maka perusahaan ini bisa dikategorikan dalam mengumpulkan persediaannya itu butuh waktu yang lama. Jadi perusahaan ini bisa dikategorikan tidak baik-baik saja. Dalam artian dia butuh waktu yang banyak untuk mengumpulkan persediaannya. Kemudian ada working capital. Working capital adalah digunakan bagaimana? Adalah digunakan untuk menilai apakah modal yang digunakan sudah efektif atau tidak dalam kerja suatu perusahaan. Nah, untuk nilainya adalah 6 di 6 kali. Jika perusahaan ini di bawah 6 kali, maka perusahaan ini dikategorikan tidak baik saja. Namun jika di atas 6 kali, maka perusahaan ini dikategorikan baik saja. Teman-teman bisa lihat dia bernilai di atas 6 ya, di working capital-nya ini, maka perusahaan ini dapat kita kategorikan baik-baik saja. Kemudian fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini adalah bagaimana
eee, dana yang perputaran aset dan aset tetap yang ada. Industri-industrinya ini bernilai 5 kali. Jika di bawah 5 kali, maka perusahaan ini tidak baik-baik saja. Artinya dalam, penggunaan aset tetapnya ini, penggunaan dana untuk aset tetapnya ini tidak baik-baik saja, artinya masih ada kas yang berlebihan, sehingga asetnya lebih sedikit dibandingkan kas yang ada. Untuk teman-teman bisa lihat di sini, di fase turnover-nya untuk PT Mini Utama Tbk ini di atas standar industri ya, nah jika diberikan penggunaan dana terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan itu efisien atau tepat, jadi tidak ada kas yang berlebihan atau kas yang tersisa. Jadi bisa dikategorikan perusahaan menggunakan dana yang sangat tepat dan efisien, sehingga hasil yang mereka miliki bisa jadi membantu mereka dalam efisiensinya dalam meningkatkan keuntungan atau penjualan. Baik, Pak, demikian penjelasan penjelasan saya mengenai rasio likuiditas dari sekuritas. Jika ada kekurangan atau salah perkataan, salah pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman yang mendengar ini, saya minta maaf lebih dan kurangnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Demikian saya tutup presentasi ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semua.